di sela-sela aktivitas sahabat untuk membahas topik-topik kesehatan yang teraktual dan menginspirasi. Selengkapnya kami rangkum dalam edukasi kesehatan kanker, pengobatan kanker, deteksi dini kanker, tips-tips seputar kesehatan, dan teknologi kesehatan masa kini. Serial edukasi Cancer Education Channel selalu dinanti dan menginspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat. Selamat datang dalam acara serial edukasi Cancer Education Channel edisi Sabtu 19 Desember 2020. Pada kesempatan kali ini, topik yang akan kami bahas yaitu deteksi dini dan pilihan pengobatan kanker payudara yang akan disampaikan oleh narasumber kami yaitu Dr. Agus Jati, spesialis penyakit dalam, dan dipandu oleh moderator kami Dr. Achia Temamalini, dokter umum Rumah Sakit Onkologi Solo. Acara ini akan berlangsung selama 1 jam ke depan. Untuk itu sahabat semuanya, kami tunggu partisipasinya dan silahkan menyiapkan pertanyaan pada kolom komentar untuk dialog interaktif. Acara ini disiarkan langsung pada channel YouTube, Facebook, dan Instagram Live Rumah Sakit Onkologi Solo. Mari sahabat, langsung saja kita simak bersama serial edukasi Cancer Education Channel yang dipersembahkan oleh Rumah Sakit Onkologi Solo dan Solo Cancer Society. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat. Kembali berjumpa lagi dengan kita di sini dengan saya Dr. Achia Temamalini sebagai moderator pada Cancer Education Channel pada hari ini, yang kita juga akan ditemani oleh salah satu narasumber kita, Dr. Agus Jati, spesialis penyakit dalam Vinasim. Selamat pagi dokter. Selamat pagi. Gimana dok kabarnya? Baik-baik. Baik ya dok ya. Sehat semua teman-teman di Rumah Sakit Onkologi Solo dan rekan-rekan semua. Iya, amin. Semoga kita juga tetap semangat ya dok ya di tengah pandemi seperti ini. Nah sekarang kita akan membahas mengenai topik-topik yang sangat menarik tentunya, nggak kalah menarik dengan topik-topik sebelumnya. Yang kali ini topik kita mengenai deteksi dini dan prinsip pengobatan kanker payudara, betul ya dok ya? Betul. Nah, mungkin ini juga udah familiar di semua kalangan dok, nggak hanya orang dewasa, tapi remaja juga pasti udah familiar dengan kata-kata kanker payudara ya dok ya? Betul, karena kanker payudara ini salah satu kanker tertinggi pada wanita. Iya betul dokter. Makanya jadi ini topik yang sebenarnya nggak cuma kita aja nih yang sudah dewasa yang bisa mendengarkan, tapi anak-anaknya bisa ikutan dengerin ya dok ya? Betul, dan kanker payudara ini rankingnya kejar-kejaran antara kanker leher rahim dengan kanker payudara. Oh iya. Jadi nomor 1, nomor 2, nomor 1, nomor 2. Bagi wanita, pada wanita. Dan itu selalu tinggi berarti ya Iya, dok ya? selalu tinggi angka kejadian. Mungkin dengan kayak gini kejadian yang depan kita harus lebih tahu detailnya seperti apa, dan apalagi ini kita bahas tentang deteksi dini. Jadi ini pasti khusus untuk awam juga sangat perlu ya dok ya, ini pengetahuan yang sangat perlu. Untuk lebih jelasnya kita dengarkan penjelasan dari Dr. Agus Jati, spesialis penyakit dalam. Saya persilahkan dokter. Oke, terima kasih. Selamat pagi rekan-rekan semua. Rekan-rekan dari Rumah Sakit Onkologi Solo dan Survivor Cancer di seluruh Solo. Saya ingin menampilkan slide saya. Iya. Ini saya mohon. Ya. Dalam slide-slide saya ini saya akan memberikan gambaran secara umum tentang deteksi dini dan prinsip pengobatan kanker payudara. Oke, slide. Ya. Saya mengambil gambar pertama ini The Angelina Effect. Apa itu muncul dalam majalah Times beberapa tahun yang lalu. Jadi Angelina Jolie itu melakukan double mastectomy, dok. Betul, betul. Double mastectomy itu pengangkatan payudara 2 kanan kiri. Iya. Kemudian habis itu dilakukan rekonstruksi. Kenapa dia melakukan ini? Karena dia mengecek genetiknya, yaitu namanya gen BRCA. Terjadi mutasi di situ, di mana resiko dia terjadi breast cancer tinggi. Maka itu dia melakukan preventif, pencegahan. Baru kali itu tuh ada suatu public figure dong. Iya, public figure yang melakukan preventif. Preventifnya pun nggak main-main. Iya, betul. Mengangkat payudara. Iya, betul. Ini kenapa? Karena ditelisik dari ibunya Angelina Jolie itu juga ada suatu riwayat cancer. Kemudian setelah ditelisik genetiknya,
Angelina Jolie ini sendiri mengalami adanya suatu mutasi di gen BRCA ini. Nah, maka setelah itu populer lah ini namanya pengecekan mutasi gen BRCA. Betul sekali. Dan ini bisa dicek di Indonesia, bisa dicek dan ada indikasinya kapan dicek karena ini adalah familial gitu ya. Kalau keluarganya ada kanker payudara, maka resiko terjadinya kanker payudara usia muda atau terjadi pada ada mutasi gen BRCA ini tinggi. Lebih tinggi, betul. Slide. Nah, ini saya menampilkan ini bahwa kanker payudara itu secara epidemiologi kasus baru nomor 1, kemudian ini secara umum kalau laki-laki dan perempuan ya. Tapi kalau perempuan aja payudara, cervix payudara, kanker leher rahim itu selalu bersaingan. Kemudian ini distribusi usia, terutama pada usia di atas 40 nih dok. Terutama pada usia di atas 40. Makanya nanti deteksi dini diutamakan pada wanita lebih dari 40 tahun. Nanti ada serial screening mammografi. Betul. Nah, pertama kita harus tahu ciri-cirinya. Ciri-cirinya bisa ada benjolan di payudara, ataukah permukaan payudaranya tidak rata, ada tertarik begitu, ada permukaan cekung atau dimpling, kemudian keluarnya cairan yang tidak normal, dari puting payudara, kemudian adanya radang, memerah gitu ya, ada perubahan warna kulit seperti luka dan lain sebagainya. Itu salah satu tanda-tanda dari kanker payudara. Slide. Nah, ini faktor risikonya dok. Jadi salah satu ini berbagai faktor risiko saya ungkapkan. Ini di slide-nya dari Kemenkes ini sebenarnya. Yang pertama adalah haid pertama usia muda di bawah 12 tahun. Termasuk ya dok ya berarti ya. Jadi haid usia muda, kemudian menopause yang lebih dari 55. Itu makanya saya hubungkan. Kenapa? Karena paparan estrogen yang tinggi. Jadi kalau dia sebelum 12 itu biasanya menopause-nya lebih tua juga. Iya, betul. Nah, paparan estrogen tinggi ini resiko kanker payudara. Kemudian wanita yang tidak menikah atau tidak mempunyai anak. Kenapa? Karena dengan menikah kemudian punya anak itu ada paparan terhadap progesteron gitu ya. Karena dia hamil dan lain sebagainya. Kalau dia tidak mau menikah, tidak memiliki anak, paparan estrogennya lama. Resiko terjadi kanker payudara. Nah, melahirkan anak pertama lebih dari usia 30 tahun. Itu sama juga terhadap paparan estrogen, betul. Paparan estrogen. Kemudian tidak menyusui. Kenapa? Karena menyusui itu nanti ada hormon prolaktin keluar dan lain sebagainya. Kalau tidak menyusui, maka dia akan muncul siklus mens lagi. Iya, betul. Paparan estrogen muncul lagi. Betul. Kalau dia misalnya dia menyusui 9 bulan lah minimal. Maka dia dengan adanya menyusui yang rutin itu prolaktin keluar dan estrogen tertekan sehingga nggak akan mens rutin lagi gitu. Betul. Kemudian pasien-pasien menggunakan kontrasepsi hormonal atau terapi hormonal atau namanya hormon replacement terapi. Itu juga berkaitan dengan estrogen. Kemudian pasien yang ada riwayat tumor zina. Nah, itu. Hal yang lain adalah adanya riwayat kanker dalam keluarga, kemudian alkohol, perokok, stres itu juga berhubungan dengan kanker. Slide. Nah, gimana caranya deteksi dini? Ada 2 hal. Yaitu bisa dengan periksa payudara sendiri atau sadari, atau sadanis, periksa payudara klinis. Nah, jadi jika ditemukan benjolan sekecil apapun, segera konsultasikan ke dokter. Nah, untuk sadari dilakukan sendiri dok. Nanti saya ungkapkan di sini. Untuk sadanis itu dilakukan dilakukan di puskesmas atau fasilitas kesehatan. Nah, di Rumah Sakit Onkologi Solo PHCS ini juga bisa. Kalau ada pasien yang curiga ada apa, pemeriksaan payudara di sini juga bisa. Oke, slide. Nah, ini caranya nih dok. Yang pertama adalah diamati. Itu di depan kaca. Wanita tersebut memeriksa payudara sendiri. Kemudian bagaimana? Ada perubahan bentuk tidak? Simetris tidak kanan kiri? Diamati secara teliti, kulitnya bagaimana dan lain sebagainya. Tangan diangkat ke atas begitu. Oke. Kemudian setelah itu yang kedua, telapak tangannya kita ini kan mengangkat ke atas ya dok ya. Yang kedua turun ke bawah. Kemudian diamati apakah kulitnya ada yang mengkerut, apakah ada benjolan, apakah ada cekungan, apakah ada retraksi atau tarikan puting susu. Itu satu hal yang nggak normal dok. Setelah itu baru di pencet atau urut di sekitar putih, kemudian memutar begitu ya. Ada nggak keluar cairan dari puting susu begitu. Nah, nomor 4, nomor 5, nomor 6
dilakukan secara berbaring, Dok. Oh iya. Ya. Betul, Jadi nanti berbaring ke kanan, nomor 6 berbaring ke kiri, nanti diputar tangan apakah ada benjolan di sekitar payudara. Begitu ya. Cara merabanya dengan 3 ujung jari tengah yang dirapatkan agar sensitif gitu, Dok. Iya, 3 jari tengah yang dirapatkan. Kemudian mengikuti arah putaran jarum jam untuk mengetahui mulai dari pinggir dulu, kemudian ke dalam sampai ke tengah diputing gitu. Apakah ada sesuatu yang berbeda? Apakah itu kulitnya? Apakah itu ada benjolan dan lain sebagainya? Slide lagi. Nah, kemudian karena kuadran yang paling sering terjadi benjolan adalah kuadran kanan atas, Dok. Iya, betul. Atau lateral atas begitu ya. Maka bagian situ harus diraba atau dicek secara khusus. Diraba secara khusus. Kapan itu dilakukan? Itu adalah hari ke-7 sampai hari ke-10 dihitung mulai dari hari head pertama. Iya. Head pertama. Jadi head pertamanya kapan gitu ya. Habis itu dihitung hari ke-7 sampai hari ke-10, Dok. Iya. Hari ke-7 sampai hari ke-10 setelah head itu. Setelah head. Kenapa nggak mendekati setelah mens gitu? Nanti masih beda nanti itu. Kayaknya kan ada masalah hormonal sehingga bentuk atau lobulus dari payudara itu akan berbeda. Beda, betul. Paling bagus di situ. Oke. Nah, apa yang dilakukan? Tadi selain disadari, sadarnis, itu adalah cek mamografi. Seperti yang saya tadi jelaskan. Prevalensi munculnya kanker payudara itu usia 40 tahun ke atas, maka dimulai untuk mamografi setiap tahun adalah usia 40. Iya. Jadi usia 40 sampai 44 itu dia punya opsi. Bisa boleh, bisa enggak. Opsi gitu, aja. Ya. Tapi lebih bagus 8. Tapi kalau udah 45 ke atas itu harus ya, reguler setiap tahun. Nah, kalau udah lebih dari 55 itu bisa setiap 2 tahun atau setiap tahun. Nanti kita diskusikan dengan dokter gitu ya. Yang dilakukan apa sih itu? Bisa dilihat di gambar. Jadi nanti payudaranya seperti di ronsen begitu. Jadi nanti kalau ada suatu benjolan atau apa yang menunjukkan ke arah cancer, itu lebih padat, lebih putih gambarnya. Lebih padat, lebih putih. Jadi lebih terlihat ya, Dok ya. Lebih terlihat. Nah, untuk usia muda kurang dari 40 tahun tidak disarankan untuk mamografi. Kenapa? Karena payudara wanita usia muda itu dense atau keras. Jadi kalau di mamografi akan terlihat seperti kanker gitu. Jadi memang nggak disarankan. Tidak disarankan untuk usia muda. Usia muda itu lebih bagus pakai USG atau kalau memang mampu namanya breast MRI. MRI payudara. Cuma lebih mahal, betul. Nah, breast MRI itu sebenarnya kalau dia itu ada genetik BRCA, misalnya nggak seperti Angelina Jolie, dia nggak melakukan ini mastektomi, tapi dia gennya positif gitu. Terus gimana? Screeningnya, deteksi dininya dengan yearly setiap tahun, annually breast MRI agar bisa kedetek lebih awal. Jelas, gitu. Untuk yang khusus yang BRCA positif. Tapi si Angelina Jolie dia lebih invasif, dia lebih karena dia ini ya udahlah biar aman aja, angkat aja gitu. Dengan usia juga udah Angelina Jolie saat itu juga bukan masih muda juga ya, Dok ya. Udah berusia lah ya. Betul. Slide lagi. Mungkin ini nanti kita bisa diskusikan, nanti kita diskusi lagi. Baik, Dokter. Materinya. Nanti kita akan bahas lagi ya, Dok ya, tentang masih ada prinsip pengobatannya juga ya, Dok ya. Betul. Jadi jangan kemana-mana, tetap di sini aja. Kita lanjut ya, Dok ya, pembahasan mengenai kanker payudara. Nah, sekarang kita lanjut ke materi selanjutnya, Dokter. Sekarang saya pengen ngasih gambaran sih sebenarnya. Kanker payudara itu apa, kemudian pendekatan terapinya seperti apa. Bisa dimunculkan slide-nya. Nah, ini ada 2 tipe
kanker payudara itu bisa dari salurannya atau ductus namanya, saluran dari ASI, air susu itu, atau lobulus si tempat produksinya si ASI. Nah, tapi intinya pengobatannya nanti hampir sama. Cuma ada hal yang berbeda ini, namanya tipe molekuler. Jadi nanti pasien tuh harus paham gitu loh, dia tuh kanker payudara jenis apa sih, karena beda gitu pengobatannya. Jadi secara umum dibagi menjadi 4 ini. Luminal A, luminal B, HER2 dan triple negatif. Paling banyak itu luminal A. Kemudian paling ganas itu dong, itu triple negatif dan HER2 positif. Yang dua sebenarnya. Iya, betul. Nanti saya jelaskan. Slide. Nah, ini saya baca stagingnya. Nanti di staging pasien kan harus tentukan di stadium berapa gitu. Intinya diukur dari ukuran benjolan atau tumor primer, T namanya. Nggak usah dihafal, tapi ini asal tahu aja, asal tahu. Kalau ukuran itu lebih dari 5 cm, itu T3. Kalau ukuran lebih dari 5 cm. Kalau antara 2 sampai 5 cm itu T2. Tapi kalau dia benjolannya misalnya dia kecil, besar T4, itu udah 3B. Betul. Ini secara umum seperti itu. Iya. Jadi kalau ukuran tumornya lebih dari 5 cm udah 3B. Jadi orang awam juga kayaknya udah bisa mengira-ngira ya dok ya, betul. Ini bisa ngira. Iya. Oke, ini berhubungan dengan apa? Berhubungan dengan kesintasan atau ketahanan hidup dengan dengan terapi pengobatan nanti. Baik, betul. Nah, ini kita bagi menjadi early sama advance namanya. Betul. Kalau early itu kalau sampai stadium 2 dok. Kalau stadium 3 dan stadium 4 namanya advance. Iya. Namanya advance. Oke. Slide lagi. Nah, ini ngeceknya apa sih kalau kita mau sebelum pengobatan? Assessment misalnya dicek dulu anamnesis, labnya bagaimana gitu ya, menopause status, tumor primernya diaksesnya dengan macam-macam dok, bisa dengan mamografi, bisa dengan USG, bisa dengan MRI salah satunya. Lymph node tadi sudah saya bilang bisa USG, bisa cuma pemeriksaan fisik atau operatif gitu ya. Slide lagi. Nah, ini tipenya luminal A, luminal B. Jadi orang kalau bilang aku dapat terapi hormonal kok gitu ya. Betul. Aku dapat tamoxifen, aku dapat letrozole. Itu berarti dia hormonal positif dokter. IR positif. Iya. Nah, ini dua-duanya IR positif nih, si luminal ini. Apa yang bedakan? Yang bedakan adalah KI67-nya namanya. Iya, KI67 adalah tingkat proliferatif. Jadi kalau dia tinggi di atas 20%, dia masuknya luminal B. Kenapa? Dia lebih ganas dok daripada luminal. Begitu. Karena dia lebih cepat membelah di sel kanker. Sama yang HER2 positif, walaupun dia IR-nya positif, masuknya luminal B. Gitu. Karena HER itu salah satu pertanda agresif. Iya, betul. Slide lagi. Kemudian ada yang tipe yang HER2 enriched, yaitu yang IR-nya negatif tapi cuma HER2 positif, sama yang basalike atau triple negatif namanya. Disebut triple karena ada 3 pertanda yang negatif, IR negatif. IR negatif, HER2 negatif. Dengan semua negatif, tidak ada target terapi di sini. Seperti itu dok. Makanya prognosisnya paling kurang bagus nih pasien yang triple negatif. Pasien triple negatif biasanya pada usia muda yang berhubungan dengan tadi gen BRCA-nya punyanya Angelina Jolie. Iya betul. Jadi masuknya di yang dan yang kurang bagus. Seperti itu dok. Nah, treatmentnya gimana? Saya ngasih gambar nih Thanos dok. Kenapa? Thanos ini sukar mati, walaupun akhirnya mati juga gitu. Walaupun akhirnya mati juga karena dia punya batu-batu itu dok. Dia punya batu-batu itu. Kanker payudara gitu juga. Kalau dia masih localized gitu ya, dia cuma surgery aja oke gitu ya. Aman ya dok ya? Aman. Kalau masih stage 2. Tapi kalau udah ada keterlibatan lymph node itu tadi. Udah deh. Kecil-kecil dia nyebar. Betul. Jadi kalau dia ada keterlibatan lymph node, habis itu cuma operatif, nggak ada tambahan kemo sedikit, nggak ada radiasi dan lain sebagainya, udah deh kemungkinan nyebar lebih tinggi. Betul. Makanya dalam tata laksana breast cancer seperti dalam menghadapi Thanos itu butuh tim multidisiplin. Itu butuh Avengers gitu ya. Nah, Avengersnya tuh apa gitu dok ya? Avengersnya tuh butuh, jadi nggak cuma main one man one show, nggak bisa. Nggak bisa. Iya, jadi kalau misalnya Captain America ngadepin Thanos sendiri kalah dok. Iya, tetap kalah. Jadi harus ada kerjasama. Kerjasama itu didiskusikan dalam sebuah tim. Untuk ini pasien dapat best treatmentnya apa sih? Jadi nggak cuma kayak buku resep dok. Kalau pasien ini dengan
misalnya HER2 positif obatnya mesti ini, enggak, karena orang punya suatu hal-hal sendiri. Makanya itulah butuh 3 core utama. 3 core utama. Yang pertama adalah dokter bedah onkologi, nanti akan dia melakukan operatif dan diseksi aksila yang bagus begitu ya. Kemudian dokter medical onkologi yang akan mengantarkan kemoterapi dengan baik gitu ya. Sama yang ketiga adalah dokter radiation oncology atau radioterapi. Kenapa radioterapi ini dibutuhkan? Radioterapi ini untuk mematikan sheet tumor yang secara lokal di aksila sama di payudara. Jadi kalau pasien itu udah ada keterlibatan lymph node, setelah operasi wajib dok untuk dilakukan radioterapi. Nah itu kadang yang kurang di tempat kita. Nah untuk kemoterapi itu untuk apa sih dok? Untuk memastikan bahwa sheet yang jauh itu atau benih-benih kanker itu nggak nyebar lewat darah kemana-mana. Makanya si kemo itu lewat infus dan lain sebagainya untuk mematikan semua yang betul. Jadi butuh tim multidisiplin dan nggak cuma 3 ini aja sih. Butuh seorang ahli patologis yang bagus sehingga bacaannya bagus. Tingkat IR positif, PR positif, HER2-nya bakal oke gitu ya, bakal menunjang gitu ya. Radiologi yang bagus karena kita bisa cek nanti penyebarannya kemana dan lain sebagainya lebih detail. Evaluasinya pun betul. Ya. Nanti juga butuh tim yang lebih lanjut kalau dia udah stadium 4 gitu. Butuh tim psikologis. Bantuan dukungan psikologis gitu ya. Nanti ada perawat khusus rawat luka untuk cancer gitu ya. Itu hal-hal kayak gitu. Sama peer group. Peer group itu memberikan dukungan. Peer group pasien-pasien kanker sih. Jadi memberikan dukungan, menceritakan pengalaman. Jadi motivasi buat pasien. Betul. Gitu, slide lagi. Nah ininya passion itu core-nya, kemudian ada psikologis, radiation onkologis dan lain sebagainya yang tadi saya ceritakan. Nggak cuma dokter berarti. Nggak cuma dokter. Ada fisioterapi juga. Kenapa? Pasien post-op kanker payudara karena dia mungkin diambil axillary lymph node-nya atau kelenjar kecah bening itu akan timbul lymphedem. Lymphedem bengkak nggak bisa aktivitas. Nah dia butuh fisioterapi di situ. Bagaimana tata laksana lymphedem, nanti ada senam lymphedem gitu. Supaya baik lagi ya dok ya. Betul. Jadi nggak bisa one man one show. Iya betul dok. Nah makanya harus dalam suatu lingkup kerjasama tadi. Betul. Slide lagi. Ini mungkin 2 slide saya yang terakhir. Ini terapi yang early sama terapi yang advance. Early tadi set 1 set 2 ya dok. Iya, Dok. Itu surgery yang utama. Iya. Ya. Radioterapi itu kapan? Radioterapi itu jika lymph node-nya positif lebih dari 4 ditemukan dok. Atau T-nya lebih dari 5 cm. Jadi kalau ukuran tumor lebih dari 5 cm, wajib radiasi dok. Tapi kan hal itu kadang-kadang ya pasien menurut dokter. Tapi menurut saya pasien harus tahu. Karena dengan pasien tahu opsinya, dia akan, kok aku nggak dapat ini sih? Nah dia bahkan second opinion. Betul. Nah hal-hal seperti itu. Kemudian ada hal yang ini adalah surgical margin. Apa itu surgical margin? Jadi laporan PA, makanya kita butuh dokter PA yang bagus. Surgical margin itu bekas sayatan operasi itu bebas tumor nggak? Itu termasuk ya? Termasuk, karena kalau dia nggak bebas tumor dok, resiko untuk metas ada. Kan berarti kita motong tumornya, harusnya minimal lebih 1 cm. Bebas tumor. Jadi di luarnya itu udah nggak ada tumor gitu dok. Seharusnya ya dok ya. Amannya gitu. Kalau ada surgical marginnya positif, radiasi tambahannya dok. Jadi operasi tadi udah. Iya betul. Radiasi. Kemudian nanti setelah itu tambahin sistemik terapi, apakah itu kemoterapi dan lain sebagainya. Baik betul. Kemudian kalau untuk yang ini terakhir slide saya, untuk advance gimana? Kalau untuk advance ini karena dia udah tingkat lanjut stadium 3, stadium 4. Kalau stadium 3 mungkin masih bisa oke dok ya. Pada pasien-pasien stadium 4 itu target terapi adalah memperpanjang survival dan menurunkan simptom serta kualitas hidup lebih bagus. Iya betul. Operasi kalau udah pada stadium 4 kecuali misalnya diperlukan itu enggak ada. Karena dia udah metas jauh. Iya, betul, udah metas. Nanti akan memperbesar beban kalau mau operasi dan lain sebagainya. Dan risikonya lebih tinggi ya. Betul. Jadi dilakukan kemoterapi, kemudian kalau pada pasien dengan IR/PR positif dengan hormonal gitu ya. Kalau pasien itu HER2 positif dikasih anti HER. Itu intinya. Mari slide. Oke, sepertinya slide saya terakhir. Jadi intinya adalah kalau kita mau membunuh si Thanos nih, kita butuh kerjasama. Iya betul dok. Kita nggak bisa sendiri-sendiri. Jangan gitu. Sendiri-sendiri ya dok ya. Oke. Nanti mungkin selanjutnya kita akan ada diskusi nih, nanti pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman dari media sosial akan kita jawab satu-satu. Oleh karena itu tetap di sini aja.
Oke, kembali lagi di Cancer Education Channel. Nah, kita sekarang masuk ke sesi tanya jawab nih, Dok. Jadi ini ada beberapa pertanyaan dari media sosial kita, dari Instagram, dari YouTube, dan dari Facebook. Nanti kita akan bahas satu-satu ya, Dok ya. Oke. Ini yang pertama, Dok, ada pertanyaan dari Instagram nih, Dok. Selamat siang, Dok. Saya mau bertanya apakah ada makanan khusus untuk penderita tumor atau kanker payudara karena banyak pendapat gitu, Dok. Ini bagaimana yang sebaiknya, Dokter? Ada nggak, Dok, tantangan makanan tertentu? Iya, betul, Dok. Atau makanan yang harus dimakan atau yang lebih baik gitu, Dok. Kalau misalnya punya tumor atau kanker payudara. Oke. Jadi intinya makanan apapun tuh boleh asal yang sehat dan bergizi gitu. Betul, betul. Terus poin selanjutnya hindari pengawet gitu. Oh iya. Hindari pengawet sama zat kimia. Jadi kalau bisa sih sayur buahnya organik gitu. Gitu itu lebih bagus. Betul. Karena kita menghindari untuk paparan zat kimia. Kenapa? Kecuali obat karena kita ada pengobatan gitu ya. Betul. Seperti misalnya, jadi kita itu bisa terjadi mutasi genetik tuh karena paparan zat kimia. Jadi kalau kita udah ada suatu kejadian kanker, kalau bisa mengurangi hal yang seperti itu. Kayak misalnya makanan yang dibakar setengah matang itu berpengaruh nggak, Dok? Enggak sih sebenarnya. enggak ada seperti itu sih. Tapi lebih bagus yang matang ya. Iya, hindari yang dibakar karena yang dibakar itu kan karbon itu karsinogenik. Itu gitu. Yang hal-hal karsinogenik yang harus kita hindari. Kemudian ada berbagai macam di media sosial, di web atau apa itu sering mempertentangkan tentang makanan protein atau apa yang kadang-kadang katanya nanti estrogennya tinggi, tumornya tumbuh lagi dan lain sebagainya gitu ya. Tapi itu nggak ada evidence-nya sih. Jadi tetap kalau makan sayur buah itu boleh. Tetap boleh ya, Dok. Tetap boleh. Kemudian ada yang ngomong tentang harus rendah kalori misalnya, rendah gula gitu ya. Karena gula itu jadi makanan sel kanker dan lain sebagainya. Itu juga nggak sepenuhnya benar sih, walaupun ada penelitian preklinis yang menunjukkan, tapi evidence yang umum enggak. Karena kalau misalnya asupan kalori kurang gitu ya, nanti juga akan terjadi kanker kakeksia. Itu yang malah memperburuk keadaan pasien. Betul, Dok. Jadi ada produk-produk minuman tertentu atau susu tertentu yang bisa menjadi asupan tambahan buat pasien kanker. Supaya nutrisi juga tetap terjaga. Bisa tetap terjaga. Iya, betul, Dok. Intinya sayur, buah, protein dan lain sebagainya. Karena kasihan juga, Dok, kadang-kadang ada pasien yang memang karena dipantang semua jadi makanannya benar-benar nggak ada gitu, Dok. Namanya. Padahal misalnya dalam dia proses pengobatan dan lain sebagainya, dia tuh butuh kekuatan ekstra gitu. Iya, betul. Apalagi di masa pandemi seperti sekarang. Iya, betul. Jadi nggak apa-apa selama itu sehat, bersih ya, Dok ya, dan bergizi itu nggak apa-apa, aman, betul. Kemudian ini ada pertanyaan lagi, Dok. Selamat siang, Dokter. Mau bertanya, apakah seorang yang pernah terkena kanker payudara masih bisa kambuh kembali meskipun payudara sudah diangkat? Dan apakah pasien yang terkena kanker stadium awal masih mungkin untuk disembuhkan? Seperti itu. Saya jawab yang kedua dulu. Iya, baik, pasien kanker payudara stadium awal itu memang tingkat kesembuhannya lebih tinggi daripada ditemukan di stadium lanjut. Betul. Makanya kita perlu deteksi dini tadi. Iya. Tapi untuk biar tidak terjadi kekambuhan, itu kalau pada kanker yang stadium awal, itu setelah dilakukan operasi, kemudian ada pengobatan kemoterapi, itu harus dilakukan follow up dan pengobatan lanjutan. Contohnya pada pasien yang luminal tadi kan IR atau PR-nya positif gitu ya. Jadi dia harus minum obat hormonal untuk menurunkan kekambuhan. Kalau contohnya ke pasien ini pasien kanker payudara sudah dilakukan operasi, sudah dilakukan kemo, tapi tidak mendapatkan adjuvan atau tambahan obat hormonal. Gitu, dia tingkat kambuhnya tinggi gitu. Oh, tetap ya, Dok. Tapi ada pengobatannya tetap harus sesuai dengan tipe kankernya. Jangan sampai ini misalnya contohnya pasien tuh ternyata jenis tipenya tuh triple negatif gitu. Iya, betul. Tapi dia mendapat obat hormonal, itu kan nggak pas gitu. Betul. Ya, jadi harus dipaskan itu. Dan pasien harus paham gitu, karena dengan paham itu nanti kan dia ada peer group, loh aku dapat obat ini kamu kok enggak, kok kita beda gitu kan. Hal-hal seperti itu sih yang harus dikomunikasikan. Sehingga kalau dia mendapatkan pengobatan dari seorang dokter, misalnya dokter A, loh kok aku dapat obat ini ya, harusnya kan aku nggak dapat obat ini gitu. Iya, betul. Jadi maksud saya pasrah boleh gitu, tapi ya berilmu lebih baik. Iya, betul. Iya, betul. Berilmu lebih baik karena ini berhubungan dengan ini.
tingkat kesembuhan, tingkat Betul. kekambuhan. Apakah kalau sudah payudaranya diangkat bisa kambuh lagi? Tetap ada kemungkinan bisa. Tetap. Kenapa? Kalau dia itu pengobatannya nggak optimal begitu, operasi aja gitu ya, nggak dilakukan pengobatan tambahan. Siapa tahu di ketiak-ketiak itu udah ada sarang-sarang tumornya, kita nggak tahu dong. Iya, betul. Nah, Jadi itu bisa kemungkinan nyebar gitu ya. kemungkinan kambuh lagi Bisa. istilahnya gitu ya, Bisa. Dok ya. Pada tipe kanker tertentu Ya, yang pada 2 tahun pertama itu cepat kambuh, betul. itu yang 2 tadi, tipe 2, HER2 positif Satu positif sama triple negatif. Dia di 2 tahun pertama ini banyak menimbulkan kekambuhan. Apakah dia kambuh ke payudara sebelahnya? Iya, betul loh. Jadi payudara kanan habis itu udah bagus lah, tiba-tiba ada benjolan payudara kiri gitu. Bisa. Atau dia langsung metas jauh. Oh, Metasnya biasanya di paru, paru ya. tulang, sama yang ini ada metas ke otak nih loh. Itu yang salah satu yang paling berat. Oh, jadi Dua tipe tadi. jadi HER2 dia positif. tetap harus triple negatif. ini ya, Dok ya, menyeluruh lah ibaratnya gitu. Menyeluruh, Jangan gitu. setengah-setengah ya, Dok Betul. ya. Jadi nanti kalaupun sudah selesai pengobatan, ada interval pengecek nih setiap 1 bulan, setiap 3 bulan dan lain sebagainya. Pengecekan tuh idealnya memang PET scan, Dok, Iya. untuk PET tahu scan, itu. betul. Nah, tapi kita nggak ada gitu ya. Atau kalaupun mau ceknya di Jakarta. Yang optimal ya seadanya kita gitu ya. betul. Secara lokal apa yang harus dicek? Sadari tadi sama USG payudara berkala gitu ya, kalau pasien itu biar ada kekambuhan lokal apa enggak. USG payudara dan ketiak, Dok. Jadi kalau minta USG payudara aja, ketiaknya enggak di USG sama aja. Oh, sama Jadi aja. harus lengkap ya USG. Iya. Ketiak sama payudara untuk tahu ada benjolan apa enggak. Jadi tetap itu sebagai evaluasinya. Ya, itu gitu, untuk Dok. yang lokal. Untuk yang jauh kita harus evaluasi Iya. USG perut gitu karena sering metas ke liver gitu ya. Ronsen paru-paru atau CT scan lebih baik. Sama yang terakhir untuk mengetahui metas tulang adalah bone scan. Oh iya. Nah, bone scan ini nggak ada di Solo nih. Jadi kalau bisa memang dilakukan itu. Tapi kalaupun enggak, itu Masih ada kalau ada alternatif. gejala, ronsen bone survey namanya. Bone Di survey ronsen juga bone survey, walaupun masih- sensitivitasnya lebih rendah. Tapi masih oke lah ya, Tapi Dok, masih ya. oke lah. Gitu. Atau kalau misalnya pasien kok nyeri tulang, nyeri boyok, ya coba dicek itu. Siapa tahu dia nyebar ke tulang belakang. Itu paling sering sekali. Nyebar ke tulang belakang, habis itu lumpuh. Salah satu yang tanda metasnya, Dok tanda ya. metas. Oke, Dokter. Kemudian ini, Dok, ada pertanyaan lagi nih. Kalau misalnya kan tadi yang bergejala nih, Dok. Betul. Ini dari YouTube, Dok. Bila kita tidak memiliki keluhan ke arah kanker, namun kita ingin deteksi dini kanker, pemeriksaan apa saja yang kita jalani, Dok? Dan apakah biayanya mahal? Ada, Dokter. Pemeriksaan untuk kanker deteksi dini kan karena kanker itu bisa kanker solid, kanker darah. Kita harus terarah sih kita mau deteksi dini yang mana. Yang kita bahas pada pagi ini, Dok, itu deteksi dini kanker payudara. Betul, Dokter. Wajib bagi wanita di atas 40 tahun. Betul. Atau dia kalau ibunya, keluarganya ada kanker di usia muda, kanker payudara usia muda, mulai 30 tahun, Dok. Udah boleh melakukan deteksi dini. Betul. Deteksi dini dalam bentuk yang pertama yang umum adalah sadari, kemudian sadarnis nanti diperiksa oleh dokter payudaranya, dan mamografi. Dan mamografi. Untuk pemeriksaan kayak lab itu, Dok, BRCA atau yang lain itu Itu nanti sesuai indikasi sih, sesuai indikasi. Jadi pengecekan BRCA ada 2 hal, ada 2 langkah. Ya. Ada dari tumornya, Betul. ada dari darah. Jadi kalau misalnya ibunya udah dicek dari tumornya BRCA-nya positif nih, Betul. si anak-anaknya kalau bisa dicek darah. Tapi sesuai indikasi kan harganya agak mahal, Dok. Oh, jadi kayaknya masih ada hal-hal yang lebih maksudnya worth it lah dilakukan ya, Dok, kayak sadari, sadarnis gitu. Daripada maksudnya ya kalau memang ada lebih boleh ya, Dok ya. Boleh, kalau ada lebih boleh dan itu bisa dilakukan begitu. Dan itu nggak apa-apa gitu ya, Dok ya. Boleh aja gitu ya. Jadi ya kalau untuk deteksi dininya boleh kok kita lakukan yang tadi udah dijelasin juga. Ada sadari, ada sadarnis yang bisa kita lakukan bahkan di rumah ya, Dok ya, kalau sadari ya. Dan mamografi pada usia di atas 40. Dan mamografi, dan itu juga lebih mudah dan bisa dilakukan di mana saja sih, Dok, kalau di sini ya, Dok ya. Iya. Kalau BRCA kan mungkin agak sampel harus sulit ya? ke Jakarta sih. Iya, betul, agak sulit ya, Dok ya. Atau Singapura. Oke. Kemudian ini pertanyaan lain, Dok. Dokter, bila seseorang yang sedang hamil dan divonis kanker, apakah mungkin untuk dilakukan kemoterapi? Membahayakan atau tidak untuk janinnya? Nah, ini juga nih. Kalau kita berhadapan sama kasus-kasus kompleks seperti ini,
ini tidak bisa diputuskan one man one show gitu. Iya betul. Jadi harus ada. dibicarakan dalam rapat tim. Nanti lewat dari dokter obstetrik ginekologi, dari dokter onkologi medis, bedah onko dan radioterapi serta dari komite medis sih, karena ini berhubungan dengan kehamilan kan ya, sama keluarga. Ada dua hal. Kalau memang ini ditemukannya misalnya stadium 4 gitu ya. Misalnya stadium 4 nanti akan dihitung ulang tingkat ketahanan hidupnya sampai berapa sih kalau stadium 4 itu. Kita mau mempertahankan kehamilan atau menerapi lebih cepat gitu. Iya, betul. Kalau kita mau menerapi lebih cepat nanti efeknya ke bayi harus dihitung-hitung gitu. Iya. Secara umum apakah ibu hamil boleh dikemo? Kalau sangat dibutuhkan, boleh dimulai di trimester 2 dan trimester 3 sebelum 40 minggu. Iya. Karena nggak boleh kalau mendekati 40 minggu nggak boleh. Iya betul dok. Intinya boleh sebenarnya dikemo dengan obat-obat tertentu yang tidak mengganggu janin. Kenapa nggak di trimester 1? Karena trimester 1 itu organogenesis, pembentukan organ dan lain sebagainya. Jadi nanti defek fetal lebih tinggi kalau kita lakukan kemo gitu. Nah, jadi diskusinya nanti agak mendalam sih kalau hal seperti itu. Jadi nggak bisa diputuskan sendiri ya dok, sendiri, ada rapat keluarga juga karena kita akan ada resikonya. Apakah pasien diterapi, kalau diterapi resiko buat janin ini, kita mempertahankan kehamilan apa enggak? Diskusinya banyak nih dok. Jadi akan ada pertimbangan-pertimbangan lain ya dok ya, nggak cuma sekedar ini dimulai kemo atau enggak gitu ya dok ya. Dan apakah itu ada? Itu ada. Ya. Jadi ada. Jadi dia hamil usia trimester 2 gitu. Dia udah stadium 4. Betul. Nah, sangat rumit sih. Iya, tapi betul. Itu hal-hal yang terjadi. Dan itu harus pembahasannya lebih lanjut ya dok ya. Betul. Terus apakah pasien yang habis kanker payudara selesai pengobatan dan lain sebagainya aman bersih gitu ya? Iya, betul. Boleh hamil nggak? Boleh. Itu betul. Oh tetap ya maksudnya nggak apa-apa ya dok ya? Nggak apa-apa. Tidak meningkatkan kekambuhan pada tipe-tipe tertentu gitu. Makanya harus tipe kankernya. Nah dok, caranya gimana lah? Wong saya itu di kemo dan di radiasi dan lain sebagainya itu efek samping ke ovarium atau sel telur gitu. Nah makanya itu berobat nggak harus berobat, nggak cuma berobat untuk ngobatin kanker, tapi ada visi ke depan. Contohnya kalau kita ketemu pada pasien usia 28-30 tahun, dia masih pengen punya anak. Iya betul. Nah, jadi harus gimana? Ya harus diskusi namanya fertility preservation gitu ya. Dokter yang ngasih kemonya pun nggak akan bakal ngasih kemo yang akan toksik gitu ya. Iya, kemudian ada obat-obatan khusus yang bisa mengamankan si ovarium gitu. Oh jadi ada jadi setiap kita mau mulai kemo pun pada pasien-pasien kanker ya kita harus tahu juga dok visi ke depannya gimana. Kita harus tanyakan mau hamil lagi enggak gitu. Iya betul. Apalagi usia muda ya dok ya. Kalau usia muda. Kalau mau hamil lagi ada hal preventif yang dilakukan gitu. Fertility preservation. Jadi nggak serta-merta. Nggak bisa atau gitu. nggak boleh hamil lagi. Boleh hamil lagi karena hamil itu hak. Hak seorang pasien gitu. Iya betul. Baik. Wah ini menarik dok. Ini juga masih ada dok. Ini mengenai yang ini adalah pertanyaannya seperti ini dok. Tadi kan dijelaskan bahwa jika kehamilan di atas usia 30 itu beresiko ya dok ya? Iya kan, kehamilan di atas usia 30 tahun salah itu satu faktor resiko meningkatkan faktor resiko kanker payudara. Nah bagaimana bila kita melahirkan anak keduanya dok di usia di atas 30 tahun? Apakah tetap beresiko juga? Enggak meningkatkan karena dia sudah terpapar progesteron di sebelumnya kan waktu pas hamil pertama kan. Jadi itu enggak masalah sama sekali ya dok ya? Sama sekali. Tapi tetap kalau dia memang itu usia di atas 40 nanti harus dievaluasi mamografi, sadari gitu. Oh betul. Ya. Baik dokter. Nah satu lagi dok, ini dari Facebook nih dok. Jadi ada bila ada keluarga dari nenek kita memiliki riwayat sakit kanker, nggak spesifik dok kankernya apa, tetapi nenek dan orang tua kita tidak kanker, apakah kita termasuk memiliki resiko keturunan kanker dok? Memiliki resiko. Betul dok. Ya. Jadi kalaupun orang tua enggak, tapi kalau nenek iya memiliki resiko. Nanti jawabannya setelah iklan berikut ini. Iya oke. Iya kayaknya nih masih ada beberapa dok dan ini ada pertanyaan yang sangat menarik lagi setelah ini. Iya. Terima kasih. Ya setelah ini masih di sini aja. Kamera rolling.
Action. Oke, kembali lagi di Cancer Education Channel. Kembali kita akan membahas lagi ya dok ya, dan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari sosial media. Lanjut ke beberapa pertanyaan yang belum tadi kita jawab. Pertanyaan terjawab tadi dok. Iya dok. Apa ya? Lupa saya. Yang ini dok, keturunan. Oh iya, keturunan ya. Betul. Nah, nggak spesifik keturunannya. Kakek, nenek atau apapun itu kanker, masih ada resiko cucunya itu juga bisa membawa bakat kanker tertentu sih. Nah, ini memang agak susah kita mendeteksinya lewat pemeriksaan genetik karena kita harus tahu dulu kakek neneknya itu kanker apa gitu. Contohnya, kalau kakek neneknya itu kanker kolon gitu ya, kanker usus besar gitu ya. Ada tipe-tipe kanker tertentu yang dia herediter. Namanya Lynch syndrome. Lynch syndrome itu berhubungan dengan kanker ovarium, berhubungan dengan kanker usus besar itu sendiri, dan itu herediter. Jadi ini ya dok ya, sebenarnya baiknya memang tahu ya dok ya. Nah, jenisnya apa? Contohnya kalau kakek neneknya tadi berakanya positif ya, yang neneknya perempuan ada kanker payudara. Kemudian cucunya masih bisa terbawa dia si gen itu, gitu. Sehingga timbul kanker payudara. Gitu. Tapi apapun itu, gitu. Kita harus pola hidup sehat, poin satu. Pola hidup sehat, kemudian screening kita jalankan, kalau bisa preventif. Preventif yang bisa kita cegah itu adalah untuk kanker serviks sudah terbukti untuk vaksin HPV, lakukanlah itu, gitu ya, agar tidak terjadi kanker serviks. Kemudian untuk kanker liver atau hepatoma itu ada vaksin hepatitis B. Harusnya di masa kita ini sudah dapat vaksin waktu kecil. Tapi kita harus pastikan dulu titernya oke apa enggak gitu ya. Kalau titernya nggak bagus gitu ya, vaksin ulang. Betul. Nah, itu dua hal yang bisa dicegah. Kemudian yang lain adalah screening deteksi dini. Kalau kanker payudara tadi kita udah jelasin gitu ya. Ada sadarnis, kemudian ada mamografi gitu. Untuk kanker kolon gitu ya, kanker usus besar, ada untuk screening via endoskopi begitu. Untuk hal-hal yang lain seperti kanker paru dan lain sebagainya ada namanya low dose CT scan gitu pada yang bergejala. Gitu. Betul. Nah itu harus sesuai dengan ini dokter, jadi diskusi kontrol ke rumah sakit kalau perlu. Tapi intinya pola hidup sehat. Tetap itu ya dok yang nomor satu ya dok ya. Baik. Nah dok, ini tadi kan ada preventifnya, ibaratnya kita bahas tentang mengenai vaksin ya dok ya. Nah, ini ada pertanyaan, dokter apakah saat ini sudah ada vaksin untuk kanker payudara? Jadi nggak ada kalau vaksin untuk kanker payudara karena kanker payudara itu nggak related infection gitu ya. Vaksin itu adalah suatu virus yang dilemahkan atau partikel virus sehingga menimbulkan kekebalan tubuh. Nah pada HPV itu vaksin virus HPV itu penyebab kanker serviks, gitu ya, kanker leher rahim. Makanya ada preventif untuk HPV dengan vaksinasi HPV. Kalau untuk payudara nggak ada. Tapi berkembang namanya imunoterapi di mana si vaksin ini digunakan untuk menterapi gitu ya. Oh, jatuhnya terapi ya dok? Jatuhnya untuk menterapi. Apa titiknya di mana? Titiknya adalah meningkatkan kekebalan tubuh, kemudian bisa membuat sel, kalau kita tahu sel kekebalan tubuh ada sel T, sel B gitu ya, sel limfosit gitu ya. Limfositnya itu lebih kuat untuk memakan si sel kanker gitu. Tapi masih dalam tahap penelitian gitu. Jadi belum ini ya dok ya. Tapi obat imunoterapi sudah ada, tapi bukan dalam bentuk vaksin ini. Bukan vaksin yang seperti vaksin HPV, bukan ya dok ya, hepatitis bukan ya dok ya. Baik. Kemudian yang terakhir dokter, ini pertanyaannya dari Instagram. Dok, saya usia 22 tahun dan belum menikah. Saya mengalami keluhan berupa keluar cairan putih dari puting. Hanya sedikit dan berlangsung selama beberapa hari saja. Dan tidak ada lagi dok. Dan rutin melakukan pemeriksaan sadari dan tidak ada benjolan. Kira-kira kenapa ya dok? Dan saya perlu memeriksakan diri atau tidak dok? Seperti itu. Kalau saya ini poin pertama harus periksa ke dokter. Karena itu sesuatu yang nggak normal. Betul. Belum pernah menikah timbul cairan dari puting. Itu sesuatu yang nggak normal, harus dievaluasi lebih lanjut. Kalau untuk usia muda sarannya adalah USG payudara atau breast MRI. Kalau mamografi nanti akan kelihatan padat. Jadi payudaranya usia muda padat. Jadi nanti kabur apakah ini putih-putihnya ini putih-putih kanker apa enggak, nanti nggak bisa. Ya. Jadi USG payudara. Tetap diperiksakan berarti ya dok ya. Jangan anggap sepele lah, walaupun memang hanya beberapa hari aja. Masih mungkin itu infeksi gitu,
tapi kok kayaknya kalau usia muda enggak, karena iya. kalau yang misalnya pas menyusui infeksi atau pada saat karena ASI-nya tertimbun gitu Iya, mungkin betul, gitu ya. betul, Itu betul, mungkin. betul. Kalau ini kan enggak. Ini enggak dokter, karena belum menikah juga sih dok. Betul. Iya betul. Jadi baiknya tetap diperiksakan ke Tetap dokter diperiksakan ke untuk dokter. lebih tahu ya dok ya. Betul. Ini kenapa gitu. Mungkin itu saja dokter, ini pertanyaan-pertanyaan dari sosial media kita. Semoga membantu teman-teman semua dan ini jadi ilmu baru buat kita. Dan teman-teman juga jadi lebih paham betul mengenai kanker payudara dan deteksi dini serta pengobatannya. Mungkin ada yang mau disampaikan dokter? Saya ingin menyampaikan beberapa poin. Iya betul. Faktor risiko kanker payudara intinya adalah paparan estrogen yang terlalu lama. Ya. Jadi telat menikah, telat punya anak itu menjadi faktor risiko. Iya. Pengobatan hormonal itu merupakan risiko. Risiko. Kemudian cara mencegah ya pola hidup sehat. Gitu. Iya. Pola hidup sehat, makan sayur, makan buah, berat badan ideal, hindari rokok, hindari alkohol, hindari stres gitu. Betul. Kemudian untuk mencegah lebih dini gimana? Untuk mencegah lebih dini tadi ada pemeriksaan payudara sendiri. Untuk pemeriksaan lebih lanjut bisa datang ke puskesmas atau klinik atau rumah sakit. Iya betul. Nah, ada namanya sadarnis, nanti akan diperiksa oleh dokter dan dibantu perawat. Betul. Kemudian untuk usia di atas 40, saran deteksi dini ada dengan mamografi setiap tahun. Annually mammogram. Itu untuk pencegahan dini. Nah, kalau sudah kena sakitnya gimana? Poin ketiga adalah kalau kena sakitnya gimana? Iya. Kalau kena sakitnya harus datang ke dokter yang tepat dan rumah sakit yang tepat agar dapat tata laksana yang tepat. Gitu. Betul. Jangan terbawa oleh omongan orang, obat herbal, terus habis itu dan lain sebagainya, Iya, betul. sehingga malah datang dalam posisi terlambat. Terlambat ya. Kondisi sudah Kalau jelek. sudah diobatin oleh dokter, pasien tuh harus cerdas tadi, jadi harus tahu nih, saya tipe kankernya apa sih? Kenapa saya nggak dapet ini sih gitu? Nah itu harus ini. Contohnya adalah pasien kanker payudara HER2 positif. Iya dong. Itu harus ada kemo tambahan secara optimal 1 tahun dengan anti HER gitu. Dan itu nggak tertanggung oleh asuransi pemerintah gitu ya. Kalau pasien itu mampu, tapi dia tidak terinfo, rugi kan dia? Iya betul. Nah, sangat. untuk apa sih pengobatan itu? Untuk mencegah kekambuhan gitu ya. Nah, untuk tahu kenapa tipe kankernya harus tahu dan harus hafal, untuk bisa sebenarnya nanti saya pengobatannya gimana Seperti sih? Gitu. apa? Betul dokter. Nah, yang harus di apa namanya garis bawahnya adalah tipe kanker yang risiko tinggi. Apa itu? HER2 positif dan triple negatif. Yang negatif. Itu yang harus hati-hati karena 2 tahun pertama sering sekali kambuh. Iya. Sering sekali kambuh. Nah, kalau sudah sakit gimana agar tidak kambuh? Ikuti petunjuk dokter. Betul. Kalau pada pasien yang luminal atau ER positif harus minum obat hormonal selama minimal 5 tahun. Iya. Selama minimal 5 tahun. Kemudian agar tidak apa namanya kita tidak kambuhnya datangnya terlambat, regular kontrol gitu. Nanti dokter akan merencanakan, oh bulan ini 8 USG, besok 8 ronsen atau apa gitu, agar teratur itu-itunya. Evaluasi surveillance. Iya betul. Jadi itu semua menyeluruh pokoknya dari mulai preventif sampai bahkan kuratifnya dok ya. Gitu. Dan jangan sampai putus asa bahwa ada muncul pengobatan-pengobatan baru termasuk imunoterapi yang terbukti memperpanjang hidup pasien-pasien kanker. Jadi intinya konsultasi ke dokter, datang ke rumah sakit lebih awal, itu lebih baik. Itu lebih baik. Dan di rumah sakit onkologi Solo ini PSCC kalau pengen sadar nih, pengen cek apa kita bisa. Iya betul, gitu. Ya. boleh dokter. Makanya apapun ungkapkan untuk bisa diskusi sama dokter. Iya. Jangan ragu dan jangan malu ya dok ya. Oh iya, jangan ragu dan jangan malu, betul. Jangan ragu dan jangan malu karena kan kadang perempuan suka malu dok, misalnya apalagi yang usia muda seperti itu. Nah mungkin ini pembahasan kita pada hari ini semoga bermanfaat. Nanti kita berjumpa kembali di Cancer Education Channel selanjutnya. Terima kasih sudah mendengarkan. Terima kasih dokter sudah jadi narasumber kita pada hari ini. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
topik deteksi dini dan pilihan pengobatan kanker payudara. Untuk itu, mari kita lakukan deteksi dini secara berkala untuk mencegah penyakit ini dengan harapan semakin cepat kanker dideteksi, tingkat kesembuhannya semakin baik. Terima kasih sudah menyaksikan dan berpartisipasi selama acara berlangsung. Dan untuk pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab akan kami tampung dan akan kami jawab satu persatu pada sesi khusus. Dan bagi sahabat yang belum berkesempatan menyaksikan live streaming ini, akan kami repost pada channel YouTube Rumah Sakit Onkologi Solo dan Cancer Education Channel. Jangan lupa untuk selalu mendukung channel kami dengan memberikan like, share, komen, dan subscribe. Karena dukungan sahabat sangat berarti bagi kami. Kami segenap kru yang bertugas mohon undur diri dan sampai bertemu pada episode berikutnya. Serial edukasi Cancer Education Channel selalu dinanti dan menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serial edukasi Cancer Education Channel hadir di sela-sela aktivitas sahabat untuk membahas topik-topik kesehatan yang teraktual dan menginspirasi. Selengkapnya kami rangkum dalam edukasi kesehatan kanker, pengobatan kanker, deteksi dini kanker, tips-tips seputar kesehatan, dan teknologi kesehatan masa kini. Serial edukasi Cancer Education Channel